Perkenalkan, nama saya Rilio Esrelondok, jurusan Keperawatan, Prodi Reguler dari Poltekkes Kemenkes Manado. Pada saat ini saya akan menjawab soal UTS tentang gizi. Yang pertama, bagaimana pencernaan penyerapan metabolisme karbohidrat dalam keadaan normal? Yaitu makanan yang akan dimakan seperti nasi, jagung, umbi, atau pisang yang mengandung karbohidrat yang akan dimakan lalu dihaluskan 33 kali gigit sehingga tercampur dengan enzim amilase yang dimana akan merasakan manis, lalu akan pergi ke esofagus, lalu ke lambung, bercampur HCl, asam lambung, yang diekskresi lambung sehingga makanan menjadi steril karena bakteri di tubuh oleh asam lambung dan membentuk kimus, bubur cair, pylorus lambung keluar ke duodenum, jejunum, ileum, usus halus sehingga terjadi proses penyerapan oleh pil-pil usus terkumpul lalu dibawa melalui vena cava superior ke hepar. Di hepar terbentuk glukosa yang dibawa oleh darah akan masuk ke sel, yaitu di mitokondria harus dibentuk hormon insulin menjadi glukosa 6-fosfat dan akan diubah lagi asam fruktofat lalu menjadi asetil konsisten A masuk ke siklus Krebs. Pada satu siklus glukosa dalam kondisi aerob akan menghasilkan 36 ATP akan masuk ke lintas elektron. Dan yang kedua, jelaskan apa itu kolesterol baik atau jahat. Yang pertama, kolesterol baik atau HDL karena bertugas mengangkut kolesterol dalam organ hati untuk kemudian dihubung ke dalam kantung empedu sehingga tubuh bersih dari kelebihan kolesterol. HDL mencegah penumpukan plak, melindungi arteri dan mencegah kita dari penyakit kardiovaskuler. Kadar HDL normal adalah lebih tinggi dari 55 mg atau LD 45 mg DL. Contoh makanannya yaitu kedelai, biji-bijian, ikan berlemak dan lain-lain. Kolesterol jahat atau LDL bertugas mengangkut kolesterol dari organ hati ke sel-sel membutuhkan. LDL mengandung lebih banyak lemak daripada HDL. Semakin banyak jumlah LDL akan mengganggu kesehatan manusia. Sebab LDL dapat menempel di dinding arteri sehingga membentuk plak. Penumpukan plak dapat mengurangi aliran darah dan oksigen organ tubuh. Contoh makanannya yaitu daging yang berlemak dan kol. Tapi daging yang berlemak tinggi kolesterol tidak baik, tapi ada daging yang baik yang berlemak yaitu ikan tuna. Yang soal yang ketiga, jelaskan metabolisme KH pada keadaan insulin. Pada metabolisme karbohidrat terjadi 3 insulin metabolisme, yaitu pembentukan glukosa yang bersumber dari glukosa yang disebut glikogenolysis, dapat proses pembentukan glukosa dari lemak protein yang disebut dengan glucanogenesis sehingga terbentuklah glukosa yang disebut glucogenesis yang menyebabkan kadar gula darah meningkat yang disebut hiperglikemia sehingga mengakibatkan glukosa menempel pada pembuluh darah yang disebut glukosilior vital yang mengakibatkan terjadinya kerusakan endotol pembuluh darah. Adapun glukosa yang paksa keluar melalui urin yang disebut glukosiria yang mengakibatkan terjadinya tekanan osmotik di ginjal yang disebut osmotic denuresis sehingga menyebabkan dehidrasi atau
yang dikenal dengan kekurangan cairan. Yang berikut soal yang keempat, jelaskan metabolisme protein pada keadaan definisi insulin. Yaitu pada metabolisme protein akan menyebabkan terjadinya dua hal, yang penurunan sintesa protein dan peningkatan katabolisme protein yang mengakibatkan peningkatan metabolisme asam amino yang digunakan sebagai energi sehingga menyebabkan endens plus dikarenakan menjadi sumber energi sehingga mengakibatkan terjadinya penurunan berat badan. Dan yang kelima, soal yang kelima, jelaskan metabolisme lemak keadaan definisi insulin. Yaitu pada keadaan definisi insulin, lemak akan menurun sehingga pemecahan lemak atau lipolisis akan meningkat yang mengakibatkan kadar gliserol meningkat dan asam lemak bebas atau FFA meningkat yang mengakibatkan asetiko-A dalam tubuh meningkat sehingga menyebabkan pemecahan pada asetiko-A meningkat sehingga penderitaan akan mengalami ketodosis dan kolesterol dalam tubuh meningkat yang akan menyebabkan penderitaan mengalami aterosis kalerosis. Yang keenam, jelaskan faktor-faktor terjadinya anemia. Faktor utama risiko anemia ada 3, yaitu pertama, definisi nutrisi kekurangan zat gizi mikro, contohnya kekurangan iodium, asam folat, dan zat besi sehingga menyebabkan kadar sel darah menurun, perdarahan yang dimana terjadi kekurangan sel darah merah yang disebabkan oleh luka kecelakaan atau pecah pembuluh darah ataupun persalinan. Faktor selanjutnya adalah hematolik di mana terjadi kekurangan sel darah yang disebabkan oleh sel darah yang hancur atau mati sebelum pada waktunya. Faktor. Yang ketujuh, jelaskan peran iodium terhadap kelenjar tiroid dan pengaruhnya terhadap organ tubuh. Yang pertama, kelenjar tiroid adalah penghasil hormon untuk mengatur metabolisme pertumbuhan beberapa fungsi organ tubuh, yaitu hormon tironin dan tiroksin. Kelenjar tiroid sangat mempengaruhi berbagai organ. Iodium adalah bahan baku untuk membentuk tironin dalam tubuh. Kedua, sebagai pengatur hemostatis. Kalsium, yaitu kaltionin, mengatur metabolisme dalam tubuh. Yang ketiga, kelenjar tiroid mempengaruhi beberapa organ seperti paru, jantung, mata, dan ginjal. Demikianlah jawaban saya. Diucapkan terima kasih.